Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak, semoga selalu sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan ini kita akan bertemu di mata pelajaran sosiologi kelas 11 semester 2. Oh ya anak-anak, pernah mendengar kata konflik? Konflik sama dengan pertentangan. Konflik merupakan proses sosial yang memiliki dampak positif dan dampak negatif. Konflik juga merupakan proses disosiatif yang mengarah kepada terjadinya kekerasan di masyarakat. Dan konflik juga merupakan gejala sosial yang selalu ada di masyarakat. Konflik itu akan ada bersamaan dengan adanya masyarakat, demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, kita perlu melakukan penyelesaian konflik sehingga tidak terjadi kekerasan di masyarakat. Peristiwa konflik dan kekerasan sering terjadi di masyarakat, bahkan menimbulkan dampak yang sangat besar di masyarakat. Ada yang tahu apa saja dampak dari konflik itu? Penasaran? Mari kita bahas bersama-sama. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai setelah menonton video ini antara lain: yang pertama, peserta didik mampu menganalisis dampak dari kekerasan. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis kekerasan. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis penyelesaian konflik sosial. Dampak dari konflik sosial. Konflik sosial memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari konflik antara lain: yang pertama, konflik dapat memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum ditelaah. Yang kedua, konflik dapat menyesuaikan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, konflik dapat meningkatkan solidaritas individu di dalam kelompok. Yang keempat, konflik dapat menghidupkan norma lama dan menciptakan norma baru. Yang kelima, konflik dapat mengurangi ketergantungan individu di dalam kelompok. Yang keenam, konflik dapat dipakai sebagai sarana kompromi antara pihak-pihak yang berkonflik yang memiliki kekuatan yang seimbang. Dampak negatif dari konflik. Konflik memiliki beberapa dampak negatif, antara lain: yang pertama, konflik dapat meretakkan hubungan antar individu atau meretakkan persatuan dan kesatuan. Yang kedua, konflik dapat menghancurkan harta benda, bahkan bisa menimbulkan korban nyawa. Yang ketiga, konflik dapat merubah kepribadian seseorang. Yang keempat, konflik dapat menyebabkan terjadinya dominasi antara kelompok yang menang terhadap kelompok yang kalah. Kekerasan. Kekerasan dapat definisikan sebagai suatu perbuatan mencederai atau menghilangkan nyawa seseorang. Kekerasan terjadi apabila individu atau kelompok dalam berinteraksi tidak mengindahkan nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat dalam mencapai tujuannya. Contoh dari kekerasan yang sering terjadi di masyarakat antara lain KDRT, pemerkosaan, pembunuhan, dan masih banyak yang lain lagi kekerasan-kekerasan yang sering terjadi di masyarakat. Untuk menanggulangi supaya hal tersebut tidak terjadi, bisa kita lakukan dengan cara melakukan pencegahan dan penyelesaian konflik sehingga kekerasan tersebut tidak terjadi di masyarakat. Penyelesaian konflik. Di sini akan disampaikan secara garis besarnya cara yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik.
Yang pertama dengan konsiliasi. Konsiliasi itu adalah suatu proses penyelesaian konflik lewat lembaga. Lembaga misalnya yang ditunjuk itu adalah lembaga resmi atau lembaga-lembaga tertentu untuk tujuan melakukan diskusi dan pengambilan keputusan. Yang kedua, mediasi. Mediasi itu adalah proses penyelesaian konflik dengan menghadirkan pihak ketiga, di mana pihak ketiga tidak berhak mengambil keputusan. Yang ketiga adalah arbitrasi atau perwasitan, yaitu proses penyelesaian konflik dengan menghadirkan pihak ketiga, di mana pihak ketiga berhak mengambil keputusan. Baiklah anak-anak, untuk lebih memahami materi yang sudah kita bahas, mari kita kerjakan contoh soal sebagai berikut. Selain beberapa cara yang disampaikan secara garis besarnya tadi, coba berikan contoh cara-cara lain yang termasuk pencegahan agar tidak terjadi konflik dan cara-cara lain yang termasuk ke dalam pengendalian konflik. Dalam hal ini yang bisa kita jawab dari pertanyaan tadi, untuk mencegah terjadinya konflik, yaitu yang pertama, penanaman nilai-nilai dan norma-norma sejak dini, baik itu di dalam keluarga, di masyarakat, dan di lingkungan-lingkungan resmi lainnya. Yang kedua, melakukan sosialisasi yang dilakukan oleh petugas-petugas yang berwenang, oleh tokoh masyarakat maupun tokoh agama tentang pentingnya nilai-nilai dan norma-norma serta mematuhi tata tertib yang berlaku di lingkungan masing-masing. Yang ketiga, pemberian pendidikan karakter dan budi pekerti sejak dini kepada anak-anak, para pelajar, dan para remaja-remaja lainnya. Sedangkan tindakan pengendalian sosial yang lain yang bisa kita lakukan, misalnya dengan cara stalemate, ayudikasi, dan lain-lain. Baiklah anak-anak, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bisa menjadi salah satu sumber belajar kalian. Saya Nimadi Swarni, Guru Sosiologi SMA Negeri 2 Busumbiu. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Om Santi 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 Om.